Oke ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita lagi, mohon maaf tadi agak mundur karena pas mau mulai ada tamu, jadi akhirnya tertunda sampai 10 menit. Ya, oke. Pada pertemuan sebelumnya, jadi kita sudah bicara pertama terkait dengan ini ya, mungkin terkait dengan berapa bentuk ini steward, kemudian steward, kemudian penerapan steward pada garis tinggi, pada garis berat dan garis bagi. Ya, intinya bahwa ketika kita nanti menerapkan tergantung dari persoalan-persoalan yang sesuai. Jadi artinya nanti apakah kita mengembali itu akan menggunakan steward atau tidak. Jadi kadang untuk keperluan itu tentunya setiap kasus itu akan berbeda. Karena nanti intinya bahwa ketika kita menggunakan steward di situ, maka nanti hanya ada satu unsur yang tidak diketahui. Jadi artinya di sini kan ketika misalkan nanti ada garis yang makan di sini. Nah, kemudian kalau misalkan nanti ini 2, kemudian ini 6. Di sini nanti misalkan ada 4, ini 5. Nah, pertama ini. Ketika bentuk sebarang ini, maka orientasi kita berapa menghitung panjang, misalkan ini adalah C, ini D, A, ini B. Jadi ini prinsipnya adalah steward. Sehingga nanti ketika misalkan salah satu kita hapus yang di sini, ya, jadi nanti ketika misalkan kita di situ kita proses. Ya, nanti kita misalkan yang ini dihapus, kemudian sehingga nanti ketika ini tadi proses menghapusnya. Jadi misalkan nanti di sini yang katakanlah 5, ini 3 misalkan. Ini katakanlah sama 4. Misalkan itu, nanti yang sini tidak tahu, ya nanti kita bisa mencari itu. Nah, intinya orientasinya di situ. Maka nanti ketika ada satu persoalan, misalkan ketika kita memiliki, nah ini misalkan bentuk ini adalah garis bagi, ya ini garis bagi. Ya kalau ini ditarik ke sana, misalkan ini adalah 2, ini 2, ini 1. Ya, jadi ini adalah A, B, C, D. Ya, jadi misalkan ini. Nah, ketika misalkan diketahui ini garis bagi dari A, kemudian di sini adalah kita diketahui di sini ini 2 sama ini 1. Nah, misalkan ditanya berapa panjang AD, jadi berapa panjang AD. Nah, dalam kasus ini kan sebenarnya ketika kita misalkan ini X, ini Y, ya. Tentunya ketika kita gunakan steward secara langsung kita nggak bisa menyelesaikan ini, walaupun pada garis bagi. Maka di situ tentunya adalah
ini kalau di dalam penggunaan steward itu, maka hanya ada satu variabel yang tidak diketahui. Nah, tadi kan kalau soal seperti ini, maka harus mengubah dulu bahwa ketika ini garis bagi, maka berlaku kalau 1 dibanding X, itu sama dengan 2 dibanding Y. Ya. Oh, kalau gitu Y itu adalah 2X. Ini 2X. Kalau ini sudah menjadi satu variabel, ini adalah diganti 2X, ya, maka steward itu jalan. Jadi intinya begitu. Sehingga nanti mestinya ketika nanti di dalam satu pekerjaan, kemudian nanti ada unsur yang masih mengandung 2 variabel, tetapi ketika nanti mau menggunakan steward, maka harus bisa mengubah menjadi satu variabel. Oke, gitu ya. Mungkin itu bentuk yang kemarin. Oke, mungkin nanti kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Sekarang kita masuk pada teorema Menelaus. Ya, nanti ada beberapa persoalan sehingga mungkin di depan kita bisa beberapa kelompok latihan. Ini pertemuan ke-6 ya di kelas ini. Yang kelas lain sudah pertemuan ke-7. Nah, di sini kalau kita perhatikan, tolong nanti kalau ada yang kelewat bisa disampaikan pada bentuk kemarin. Teorema Menelaus. Jadi ini terkait dengan kolinier ya. Jadi kolinier. Sehingga kan kalau kita lihat dari soal di sini atau teorema ini, jika sebuah garis memotong sisi AC, BC dan perpanjangan AB pada segitiga ABC secara berurutan di titik D, E dan F ya. Karena sisi itu adalah berupa ruas garis jadi dan perpanjangan. Nah, misalkan ini adalah jadi AB itu kalau diperpanjang sendiri A, B, C. Jika dipotong oleh sebuah garis ya, memotong AC ini di titik D, ini membentuk garis lurus. Jadi ini kan membentuk garis lurus. Nah, seperti ini. D, ini E, ini F. Jadi yang dikatakan bentuknya adalah. Sehingga ketika kita melihat bentuk ini, maka akan berlaku ini. Jadi akan berlaku perbandingan ini. Jadi kalau ada FA dibanding BF kali BE dibanding CE kali DC dibanding DA atau CD dibanding AD itu sama dengan 1. Jadi kalau ini kolinier maka akan berlaku itu. Dia akan berlaku itu. Kalau yang kita bentuk itu adalah orientasinya mengarah pada bentuk ini. Nah, kemudian kalau kebalikannya ini, ya, kalau kebalikannya ini, itu artinya kalau diketahui ini ada segitiga, kemudian ini AB juga diperpanjang. Ya, di sini A, B, C. Ya. Nah, ini ada titik di sini ada D, ini ada titik E, ini ada titik F. Nah, jadi kalau ini kan yang diketahui titiknya. Nah, maka kalau nanti ternyata ini perbandingan FA dibanding BF kali BE dibanding CE kali CD dibanding AD itu 1, maka ini kolinier. Jadi kolinier. Jadi artinya di sini bahwa kalau ini yang diketahui koliniernya, maka ditentukan perbandingannya. Kalau ini diketahui perbandingannya, maka dapat dikembalikan adalah kolinier. Nah, ini teoremnya gitu. Nah, bagaimana kita membuktikan ini? Maka mungkin salah satunya yang kita tuliskan di sini yaitu
misalkan gini, ini artinya tidak harus ini ya. Jadi tidak harus ini ketika membuktikan. Kalau ini kan menarik garis-garis yang sejajar melalui titik-titik sudutnya. Jadi ini kan ditarik garis sejajar, ya, bareng garis ini sejajar. Nah, mungkin nanti pada bentuk lain Anda bisa menggunakan menarik sendiri. Jadi artinya di sini ketika nanti ada segitiga ini, kemudian bentuknya ini ya, jadi ini perpotongan di sini, maka bisa saja di situ yang kita tarik itu sejajar AC, misalkan ini A, B, C, ini D, ini E, ini F. Jadi bisa saja kita menarik itu sejajar dengan AC. Nah, ini sejajar AC. Jadi modal yang mana nanti kita lihat ya, barangkali nanti ketika kita ingin membuktikan itu, maka sebenarnya kan ada beberapa teknik. Boleh saja menarik tegak lurus juga. Ya, jadi banyak cara yang digunakan untuk melakukan atau meneruskan seperti itu. Mungkin kita lihat buktinya sedikit, karena nanti biasanya ketika kita membuktikan arah ini ya, artinya proses bukti itu biasanya nanti digunakan untuk mengerjakan. Jadi kadang-kadang kan yang digunakan untuk menyelesaikan itu adalah alur pembuktian. Misalkan tadi yang pertama ini, ketika ada segitiga ABC, ya, kemudian di sini kita perpanjang di sini, ini adalah ada garis transversal DEF. Ya. Nah, pertama tadi kan ketika kita lakukan di sini adalah menarik garis-garis yang sejajar di sini. Ya, jadi artinya di sini kan bahwa ketika misalkan kita melakukan menarik garis ini, ya berarti nanti kan dari sini kita juga menarik garis di sini. Ya, dari sini kita juga menarik garis yang sejajar di sini. Nah, ini sejajar. Jadi misalkan ini ada titik K, ini ada titik L, ini ada titik M. Jadi boleh seperti ini. Nah, sehingga yang kita lihat itu nanti ada beberapa bentuk yang kita pakai untuk menentukan kesebangunan di sini. Nah, pertama yang kita lihat itu nanti kan ketika segitiga ini AFL L itu sebangun dengan segitiga BFM. Ya, jadi ini. Karena di sini kan pertama sudutnya sehadap, karena ini sejajar, ya, sudut ini berimpit. Berarti dua segitiga itu sebangun. Nah, berarti kalau misalkan nanti ada bentuk FA dibanding dengan BF, jadi yang panjang dibanding yang pendek, maka kan sama dengan di sini AL dibanding dengan BM. Dapat satu. Kemudian yang kedua, ketika kita lihat ada segitiga ini, jadi nanti keterangannya menarik garis itu ditulis sendiri. Kemudian BEM, ya, misalkan sebangun dengan, kalau ini kan bertolak belakang, ini sejajar, ya, maka sebangunnya itu adalah dengan segitiga, kalau BEM berarti CEK. Berarti nanti ketika ada bentuk BE dibanding dengan BM akan sama dengan CE dibanding dengan CK. Atau kalau kita tuliskan di sini kan BE dibanding CE itu sama dengan BM dibanding dengan CK. Nah, ini dua. Kita sudah menuliskan di sini kan terurutnya di situ. Nah, kemudian ada segitiga yang berikutnya di situ ketika segitiga ADL
Ya. ADL, ya. Berarti sebangun dengan segitiga CDK. Ya, karena di sini kan sudut dalam berseberangan, ya ini bertolak belakang. Berarti di situ kita dapatkan ketika AD dibanding dengan AL, itu akan sama dengan di situ adalah CD dibanding dengan TK. Atau kalau kita tuliskan di sini kan bahwa ketika AD atau kita ambilnya CD dibanding dengan AD itu adalah ini. Berarti CK dibanding dengan AL. Nah, sehingga kalau dari 1, 2, 3, maka kalau dari 1, 2, 3, 1 itu kan kita tuliskan yang ditentukan tadi di situ kan ketika FA dibanding BF kalikan dengan BE dibanding CE kalikan dengan CD dibanding dengan AD. Ini kan sama dengan 1 itu AL per BM. Kemudian 2 ini berarti BM per CK. Kemudian kali 3 ini CK per AL. Nah, sehingga di sini kan saling membagi BM dengan BM1, CK dengan CK1. Nah, berarti sama dengan 1. Nah, ini berarti artinya kita bisa menggunakan kesebangunan untuk membuktikan itu. Kalau kesebangunan itu selalu include mungkin dengan beberapa persoalan-persoalan yang ada di sana. Jadi biasanya selalu terbawa ke bentuk itu. Ya. Nah, ini berarti orientasi. Nah, bagaimana ketika nanti cara yang lain, ketika tadi misalkan boleh nggak membuktikan itu dengan menarik garis, ya. Misalkan ini kan garisnya ini A, B, C, D, E, F. Ya. Bagaimana ketika nanti kita menarik dari B itu sejajar AC? Ya boleh. Ini tarik sejajar di sini. Berarti ini sejajar. Sehingga nanti kalau bentuk ini, jadi menariknya kan melalui sejajar ini. Misalkan ini titiknya adalah P. Ya. Berarti pertama kan ada kesebangunan segitiga A, F, D dengan segitiga BFD. Nah, berarti nanti ada segitiga AFD sebangun dengan segitiga BFD. Nah, kemudian di sini kan bahwa ketika FA dibanding dengan BF itu sama dengan AD dibanding dengan BP. Satu. Kemudian ada segitiga yang kedua, misalkan di sini kan ada BEP, ya. Itu sebangun dengan kalau ini kan bertolak belakang, ini jajar berarti dalam berseberangan, berarti kan di situ adalah sebangun dengan CED. Oh, kalau gitu BE dibanding dengan BP itu kan sama dengan CE dibanding dengan CD. Nah, sehingga ini 2. Atau kalau ini disusun 2 itu dari 1 dan 2. Sehingga kalau dari 1 dan 2 ini kan ketika kita tuliskan ketika FA nanti yang kita lihat itu sudah cukup belum yang kita dapatkan. Itu yang perlu dicari. Ya, jadi artinya ketika yang kita buktikan itu kan ketika FA dibanding BF kalikan dengan BE dibanding dengan CE kalikan dengan CD dibanding dengan AD itu sama dengan 1. Nah, yang kita cari itu kan ini. Sehingga di sini kan pertama kita memiliki 1. Kemudian
Kalau ini nanti kan baru kita dapatkan nanti ada BE dibanding dengan CE. Itu sama dengan di sini adalah BF per CD. Sehingga kan kalau ini kita ambil yang ruas kiri, berarti nanti kan ketika kita memiliki FA dibanding BF, kalikan BE dibanding dengan CE, kalikan CD dibanding dengan AD. Nah, ini kita ganti. BF itu dengan AD per BP. Ya. Kemudian yang ini BECE itu diganti dengan BF per CD. Ya, kira-kira nanti terbentuk enggak di situ ya. Ada ini. Ini kan artinya kan kita belum menghilangkan bentuk ini. Sehingga nanti kan artinya, oh kalau kita nanti membuktikan itu, di sini kan ada BP. Kalau BP itu hanya digunakan sekali, ya ini enggak. Jadi nanti kan ini digunakan 2 kali ya. BF ini, berarti kan orientasinya kan BF per BP. Ya. Kemudian pada bentuk yang kedua ini, ketika kita tuliskan, ada BE per BP. Ini BP. Sehingga di sini kan ketika bentuk ini kita tuliskan BE, BE, BP, CE, CD. Sehingga ini kan ketika BE, CE di sini, maka di sini kan BP ya, per CD. Nah ini berarti ini BP per CD. Nah ini yang satu dituliskan tetap CD per CD. Nah, sehingga nanti kan ketika, CD per AD. Ya, ini tetap. Ya, jadi seperti ini. Ini diganti dengan ini. Kemudian BE per ini diganti dengan yang ini. Sedangkan yang ini tetap dituliskan lagi. Berarti nanti ini kan AD dengan AD, CD dengan CD, BP dengan BP. Sama dengan 1. Berarti artinya ada yang lebih singkat. Ya. Jadi mungkin barangkali membuktikan itu kan boleh kita memilih bentuk yang paling sederhana. Nah, kemudian yang berikutnya di situ, bagaimana dengan ini? Kadang kita nanti menggunakan bukti yang ini kebalikan. Jadi kalau kebalikan Menelaus itu kan bagaimana ketika ini yang diketahui titik D, titik E, kemudian titik F. Ini A, B, C. Nah, diketahui di sini FA dibanding dengan BF kalikan BE dibanding dengan CE kalikan dengan CD dibanding AD, ini sama dengan 1. Apakah DEF kolinier? Ya. Maka di sini yang pertama mungkin lebih enak ketika buktikan itu andaikan tidak kolinier. Jadi dengan kontradiksi. Jadi andaikan tidak kolinier. Ya. Jadi kalau misalkan andaikan tidak kolinier karena setiap dua titik itu kan dapat dibuat tepat satu garis lurus. Misalkan ada titik katakanlah P yang tidak sama dengan F sehingga DEP kolinier. Ya, jadi artinya di sini ketika kita ini misalkan tidak kolinier, maka ada titik di sini P. Ya. Nah, kalau ini kolinier berdasarkan teorema Menelaus, jadi berdasarkan teorema tadi, itu kan ketika PA dibanding dengan BP, ya, dikalikan dengan BE dibanding dengan CE, ya,
kalikan dengan CD dibanding dengan AD, itu kan sama dengan 1. Padahal kan diketahui ini, kalau FA dibanding dengan BF kalikan dengan BE dibanding dengan CE kalikan dengan CD dibanding dengan AD, itu sama dengan 1. Nah, sehingga nanti kan kalau kita lihat itu kan artinya ketika ini kita samakan dengan yang ini kan 1, berarti sama dengan 1. Berarti nanti kan, oh ini sama dengan yang ini sama dengan yang ini. Nah, berarti akhirnya didapat PA dibanding BP itu sama dengan FA dibanding dengan BF. Nah, ini kan kontradiksi dengan P tidak sama dengan F. Ya. Jadi artinya kalau kontradiksi maka pengandian diingkar. Jadi kalau diingkar berarti kalau begitu ketika diketahui ini maka dia kolinier. Jadi bentuknya adalah seperti itu. Itu mungkin teorema Penrose dan kebalikannya. Sehingga nanti ketika bentuk itu digunakan, mungkin barangkali kita juga kadang sering mendapatkan persoalan yang sama dengan ini. Misalkan ini, dalam segitiga ABC, AD, BE, dan CF itu adalah garis berat. Jadi kan seringkali kita mendapatkan atau menggunakan ini. Jadi artinya ketika ini ada segitiga ABC, nah, kemudian di sini ada garis berat dari titik ini, ya, jadi membagi 2. Misalkan ini membagi 2 di sini. Nah, kalau ini misalkan ada titik A, B, C, ini D, ini E, ini T. Nah, kalau misalkan yang diketahui ini, jadi pertama di sini kan kalau AD dan di sini adalah CE, itu garis berat. Ya. Di sini kan akan dibuktikan kalau di situ kan AT dibanding dengan TD itu sama dengan 2 dibanding 1. Nah, kalau misalkan nanti kita mau membuktikan ini, maka yang kita lihat itu kan kalau kita menggunakan teorema Menelaus, maka kita harus melihat mana yang garis transversalnya dan mana yang segitiganya. Nah, kalau kita perhatikan di sini bahwa ketika kita nanti mau membuktikan di sini, maka yang kita lihat itu kan ketika ini yang dicari apa? Yang dicari itu perbandingan antara AT dibanding dengan TD. Nah, tolong nanti diperhatikan bahwa ketika yang dicari itu maka komponen itu minimal pada segitiga. Jadi, ini berarti terlibat dalam segitiga. Kalau gitu segitiganya itu mesti A, B, D. Jadi segitiganya itu adalah ini. Jadi yang digunakan itu segitiga A, B, D. Garisnya apa? Ya, garisnya di sini adalah ETC. Jadi ada garis, berarti kan di sini pertama yang kita dapatkan di situ kan bahwa ya, jadi digunakan di sini kan segitiga ABD dan garis di sini yang koordinat itu
kemudian T, C. Jadi ini. Nah, berarti kan kita berdasarkan teorema Menelaus. Ya. Ya, jadi teorema Menelaus itu kan kita dapatkan di sini ya, bentuknya di sini. Jadi ketika kita tuliskan berarti CB dibanding dengan DJ, ya. Kemudian kali yang kedua itu kan berarti DT dibanding dengan AT, ya. Kalikan dengan AE, ya. Dibanding dengan BE. Ini sama dengan 1. Nah, yang kita lihat di sini, kan ini sama, karena garis berat, berarti kan CB dibanding DC itu kan kalau ini kan 2 bagian, ini 1 bagian, jadi 2 dibanding 1. Nah, berarti kan di sini kan artinya ketika kita dapatkan di sini adalah 2 dibanding 1. Ya, kemudian ini adalah perbandingan yang dicari, jadi DT per AT. Ya. Ini kalikan 1 dibanding 1. Ini kan sama dengan 1. Oh, kalau gitu ini kan berarti nilainya adalah 1 dibanding 2. Kalau ditanya AT dibanding ini berarti 2 dibanding 1. Nah, ini berarti artinya ketika kita menerapkan satu bentuk Menelaus, maka yang harus diperhatikan di situ mana segitiganya dan mana yang bukan. Nah, sehingga orientasinya di situ. Nah, sehingga nanti ketika misalkan sudah didapatkan itu, ya, berarti nanti ketika pada satu saat di situ ditanya di situ kan berapa panjang ketika nanti diketahui di sini katakanlah 6, kemudian ketika diketahui di sini adalah 6, misalkan di sini 5, ya di sini 4. Kalau ini adalah katakanlah di situ berapa panjang TD, ya, berapa panjang TD ketika di sini adalah garis berat. Berarti artinya di sini kan ketika kita mencari panjang TD, maka harus tahu panjang AD. Mencari panjang AD berarti menggunakan teorema Stewart pada garis berat. Teorema Stewart pada garis berat. Nah, kemudian ketika sudah ketemu teorema Stewart pada garis berat, maka kita menggunakan nilai perbandingan yang kita dapatkan dari Menelaus tadi. Oh, kalau AT dibanding TD itu adalah 2 dibanding 1. Ya, berarti artinya kan kalau nyari TD itu kan sepertiga dari AD. Jadi orientasi yang dibawa itu bisa dari bentuk itu. Nah, ini ya, jadi yang kita gunakan itu kadang tahapannya adalah seperti itu. Ya. Oke, itu contoh nomor 1. Jadi kalau kasus nomor 1 nanti orientasinya di situ. Nah, sebenarnya nanti nomor 2 ini sama ya. Jadi nomor 2 ini kan pada segitiga ABC, titik F membagi sisi AC menjadi perbandingan 1 dibanding 2. Jadi kan kalau strateginya berarti lebih enak ketika kita gambar. Jadi kita gambarkan ini segitiganya sekarang. Misalkan di sini ada A, B, ini C. Nah, kemudian di sini ketika titik F membagi sisi AC menjadi perbandingan ini. Jadi soalnya kan kita bagi 3 sehingga menjadi ini titik F. Jadi kalau titik F itu AF dibanding FC itu adalah 1 dibanding 2. Nah,
Kemudian misalkan G itu adalah titik tengah GF. Jadi ini kita buat garis ke ini adalah titik G. Nah, kemudian kalau kita buat di sini, jadi dan E itu adalah perpotongan antara ini ya, sisi BC dengan AG. Nah, ini kalau ditarik ke sini akan memotong di sini di titik. Pertanyaannya di situ adalah tentukan perbandingannya. Di sini karena sisinya nggak diketahui, maka tentukan perbandingan antara BE dan CE. Jadi ini ditambahi perbandingan. Ya, jadi ini perbandingan. Ya. Tentukan perbandingan BE dan CE. Nah, di sini ketika kita menentukan perbandingan ini, karena pertama yang kita lihat itu kan artinya tidak ada konkuren karena di sini hanya 2 garis. Maka yang kita lihat itu kan ini adalah 1 dibanding 2. Nah, ini sama. Kalau gitu ini berapa ini berapa. Nah, yang pertama yang kita lihat itu kan kalau nanti kita menggunakan bentuk ini, maka yang kita lihat itu pertama adalah segitiganya apakah AEC atau segitiganya itu CFB. Jadi segitiganya AEC atau CFB. Ketika nanti salah memilih, maka ada kemungkinan tidak bisa dilakukan, ada kemungkinan. Jadi sehingga kalau kita memilihnya benar, maka mungkin lebih cepat. Jadi artinya kan, kalau ini yang kita cari itu perbandingan yang ada itu harus masuk misalkan dalam segitiga. Kalau gitu kita gunakan segitiganya misalkan ini benar enggak ya, misalkan C F B. Kalau CFB berarti kan ini yang kita gunakan segitiganya. Garis serangsangnya adalah EGA. Nah, berdasarkan teorema di sini kan kalau AC dibanding FA itu kan 3 dibanding 1. AC dibanding FA, kemudian kali FG dibanding GB itu 1 dibanding 1. Ya, misalkan kemudian kali BE dibanding CE. Kalau gitu kita dapatkan 1 dibanding 3. Nah, ini berarti artinya kan ketika kita memilih. Nah, seandainya kita milihnya itu adalah yang lain, bisa nggak misalkan kita ambil segitiganya itu, kalau misalkan tadi diambil apakah CFB atau CEA. Nah, kalau CEA itu nanti kan artinya yang kita cari pertama BE dibanding EB, kemudian EG dibanding AG, itu nggak tahu perbandingannya berapa, nggak tahu. Kemudian di sini kalau AF dibanding CF itu tahu. Nah, ini artinya kalau kita menentukan yang BE dibanding ini, kita harus gunakan yang ini. 1 dibanding 3, ini ketemu. Tapi ketika ternyata soal itu dilewati dalam arti kita tidak diminta menentukan BE dibanding ini. Tapi yang diminta justru adalah berapa perbandingan AG dibanding GE. AG dibanding GE. Maka di sini yang kita lihat itu ketika kita mencari AG dibanding GE, ya, maka tidak bisa secara otomatis kita dapatkan karena di sini bentuknya itu kan ketika yang kita cari ini, maka mana perbandingan yang sudah ada. Tetapi ketika kita sudah mendapatkan BECE,
ini sudah dapat, kita mencari ini, maka kan kita bisa menggunakan segitiga AEC. AEC. Nah, kalau AEC itu berarti nanti ketika ada bentuk ini. Jadi kalau segitiganya itu ini. AEC. Ini kalau di Excel. Maka yang kita cari itu kan kalau AEC garis besarnya kan ini. Oh, kalau gitu nanti bentuknya CB atau BC, BC dibanding EB. Berarti kalau BC dibanding EB itu berapa? 4 dibanding 1. Kemudian EG dibanding AG yang dicari. Kemudian ini adalah AF dibanding CF. Berarti kan yang kita tuliskan nanti bentuknya adalah 4 dibanding 1. Kemudian yang dicari EG dibanding AG. Kemudian di sini adalah AF, itu 1 dibanding sama dengan 1. Oh, kalau gitu nanti kan ini ketika EG dibanding AG itu adalah 2 dibanding 1. Jadi itu mungkin barangkali proses yang dilakukan ketika nanti kita menentukan penyelesaian. Jadi kasus itu tergantung mana yang diminta. Kadang kalau tidak diminta ini maka harus Anda membuat urutannya. Tapi kalau ini sudah diminta biasanya digunakan. Jadi mungkin intinya seperti itu. Oke ya, ada pertanyaan mungkin? Kalau ada monggo. Kalau tidak ada kita teruskan mungkin pertemuan berikutnya nanti kalau ada waktu kita gunakan latihan sebelum ujian. Ada tugas mungkin yang kita sampaikan di sana. Oke ya. Nah, kemudian berikutnya ini adalah teorema Seva. Jadi teorema Seva. Nah, ketika yang tadi di dalam bentuk Menelaus itu adalah teoremanya adalah tentang kolinier, maka ini konkuren. Jadi konkuren itu adalah ketika garis itu berpotongan di satu titik. Jadi pertama nanti ketika ada segitiga ABC, ya, ada segitiga ABC. Kemudian di sini ketika titiknya dituliskan A, B, C. Kemudian kita membuat sebarang garis, ya. Jadi AD ini kita buat misalkan di sini, ini AD. Kemudian di sini ada BE. Ya, kemudian di sini ada CF. Nah, jadi ini diketahui AD, BE, dan CF ini berpotongan di satu titik, yaitu titik T. Ya. Maka dikatakan di sini akan berlaku kalau FA dibanding FB kali BD dibanding CD kali CEC dibanding A itu 1. Jadi kalau ini diketahui berpotongan di satu titik, maka didapat ini. Ya. Kemudian kebalikannya itu, jadi kalau kebalikannya itu, kalau diketahui ini, ya, ketiganya ABC, ya. Kemudian di sini ada titik A, sorry, D, ada titik E, ada titik F. Ya. Kemudian di sini yang kita lihat itu kan artinya kalau ada FA dibanding FB, ya, kalikan dengan BD dibanding DC, kali dengan EC dibanding EA itu 1, maka dikatakan di sini pasti kalau kita buat garis AD, BF, dan CF itu akan berpotongan di satu titik. Nah, jadi misalkan nanti ketika saudara membuat ini 3,
misalkan ini 1. Jadi nanti kan artinya di sini 3/1. Ya. Kemudian kalau di sini nanti adalah 1, ini 5 atau 4. Ini 4, 1, ini per 4. Ya. Kemudian yang kita tuliskan di sini, ya, ini adalah 4, misalkan ini 3. Jadi nanti ada 4/3. Ini kan sama dengan 1. Jadi nanti ketika misalkan saudara menuliskan ada segitiga ABC, misalkan di sini kan bahwa FA dibanding FB itu 3/1, kemudian DB dibanding DC itu 1/4, kemudian EJ dibanding EA itu adalah 4/3. Maka nanti kalau Anda membuat garis AD, CF, dan PE itu pasti berpotongan di satu titik. Nah, ini yang kita namakan nanti kebalikan teorema Seva. Jadi kebalikan teorema Seva. Sehingga dengan kata lain, jadi dengan kata lain kan sebenarnya kan kalau ini adalah teoremanya itu bolak-balik, sebenarnya kan diketahui segitiga ABC, kemudian titik D, EF itu pada sisi BC, AC, dan AB. Nah, berarti kan artinya di situ kan yang kita tuliskan itu kan jika atau A, AD, BE, CF itu konkuren, ya, jika dan hanya jika berarti perbandingannya itu 1. Jadi artinya nanti kan ketika ini konkuren maka berlaku ini, ketika berlaku ini maka dia konkuren. Nah, jadi kalau dituliskan mesti dalam bentuk diimplikasi itu bisa seperti itu karena berlakunya bolak-balik. Oke gitu ya. Nah, ketika bagaimana kita membuktikan ini cuma yang ada tulisan ini di itu ya. Jadi ini tulisannya cuma nanti ketika ada yang menuliskan dengan arah ya. Arah itu artinya nanti ketika FA dibanding FB itu kan berlawanan arah. Jadi kalau menggunakan arah maka nilainya ini negatif 1 ya. Dan ini kan FA dibanding FB itu bertanda negatif, BD dibanding CE itu atau EB dibanding DC itu juga negatif, EC dibanding EF itu negatif. Maka dikatakan kadang dituliskan negatif 1. Yaitu hanya itu ilustrasi untuk perbandingan dengan arah dan perbandingan yang tidak menggunakan arah. Nah, bagaimana kita membuktikan ini salah satu cara, salah satu cara itu bukan satu-satunya cara. Artinya ketika kita membuktikan ini salah satunya kan buat garis melalui C sejajar AB. Jadi ini ketika kita buat ini sejajar dengan AB. Nah, kemudian perpanjang AD sehingga memotong garis itu di titik M. Kemudian perpanjang PE sehingga memotong garis ini di titik N. Nah, sekarang kan kalau kita mau membuktikan sudah ada ini, berarti sudah ada kesebangunan. Karena yang kita cari itu kan perbandingan. Yang kita cari itu kan perbandingan tadi. Jadi artinya kalau ada FA, yang kita cari itu kan per FB ya kalikan dengan DB dibanding dengan CD atau DC ya. Kemudian EC dibanding dengan EA. Ini sama dengan 1. Yang kita cari itu ini. Apakah berlaku ini? Maka untuk membuktikan itu biasanya kita menggunakan unsur yang ada di situ. Nah, sekarang kita mencari perbandingan yang ada AF. Kalau ada AF itu kan kita boleh menggunakan ada segitiga ini AFO dengan segitiga
MCO. Nah, kalau AFO dengan MCO. Jadi ketika kita nanti membuktikan, biasanya kita menggunakan alur seperti itu. Jadi tadi kan ketika ada segitiga ABC, ya, kemudian ABC, tadi kan ada 3 ini, kalau ini D, kemudian ini adalah E, kemudian ini adalah F, ya. Ini O. Ketika kita menarik garis melalui ini sejajar, nah, sehingga nanti kan seolah di sini kalau diperpanjang ini memotong di sini, ini di titik M. Kemudian kalau ini diteruskan memotong di sini di titik N. Nah, ini sejajar. Ya. Akan dicari perbandingan tadi. Pertama kan kalau ada yang AFO, ya berarti nanti kan artinya segitiga AFO itu sebangun dengan segitiga MCO. Nah, oh kalau gitu kalau ada kita menggunakan bentuk AF atau FA ya dibanding dengan FO itu sama dengan di situ kan artinya kan kita gunakan CM dibanding dengan CO ya. Nah, kemudian kalau misalkan nanti kita ada segitiga FBO atau BFO, maka ini sebangun dengan segitiga kalau BFO berarti NCO. Sebentar. Ya, oke ya. Ketika ini sebangun dengan NCO, berarti nanti kan ketika ada FB dibanding dengan FO, ini kan sama kalau kita tuliskan di sini ada NC ya, dibanding dengan CO. Maka ini kalau kita tuliskan 1, ini 2, sehingga nanti kan kita butuh misalkan FA dibanding FB. Oh kalau gitu FA dibanding FB berapa? Nah ini kan FA itu adalah FO kali CM per CO. Kemudian FB itu FO kali NC per CO. Nah ini kan berarti kalau kita tuliskan kan tinggal CM per NC. Nah ini kan ini, berarti ini 3. Nah, itu artinya kita mendapatkan satu bentuk itu. Nah kemudian yang melibatkan di sini kita butuh ini, karena ada BD sama CD. Ya. BD sama CD. Nah, sehingga yang kita lihat itu yang mana kalau misalkan kita menggunakan bentuk itu. Ya. Jadi kalau kita misalkan menggunakan bentuk ini, maka yang kita lihat itu kan ketika nanti ada kesebangunan segitiga. Ya. Misalkan di sini ABD itu sebangun dengan kalau ABD urutannya adalah MCD. Ya, ini sebangun. Nah, berarti nanti kalau misalkan kita tuliskan bentuknya, jadi DB dibanding ini, atau DB dibanding dengan AB, DB dibanding AB,
berarti kan sama dengan CD atau DC dibanding dengan MC. Ya. Atau kalau kita tuliskan DB dibanding dengan DC itu sama dengan AB dibanding dengan MC. Ini 4. 3, ini 4. Nah, kemudian kita melibatkan ini, AE dan CE. Oh, kalau gitu ada segitiga ABE. Ya, kalau segitiga ABE, maka di sini yang kita tuliskan OCNE. Sebangun dengan segitiga CNE. Sehingga kalau di sini ada bentuk EA dibanding dengan AB, EA dibanding AB, ya, berarti CE atau EC dibanding dengan MC. Atau kalau kita ambil EC dibanding EA, itu kan AB-nya. Jadi kalau EC dibanding EA, berarti NC dibanding AB. Nah, ini 5. Nah, coba Anda lihat di sini ya, 4 itu ini. FA dibanding FB. Kemudian yang nomor 4 di sini, DB dibanding DC. Kemudian yang nomor 5, EC dibanding EA. Ini kan sudah unsur yang kita butuhkan, FA dibanding FB, DB dibanding DC, EC dibanding EA. Nah, jadi unsur itu sudah dipenuhi. Nah, ketika ini CM dibanding ini, jadi kalau kita tuliskan ada CM dibanding NC. Dari 4 itu AB dibanding dengan MC. Kemudian dari 5 itu NC dibanding dengan AB. Nah, ini kan hilang 1, MC dengan CM 1, NC dengan NC 1. Nah, berarti menghasilkan 1. Nah, jadi artinya di situ ketika diurutkan akhirnya menghasilkan bentuk yang kita namakan di sini adalah teorema itu berlaku. Oke, itu ya. Sehingga nanti tolong untuk kebalikannya itu ketika diketahui perbandingannya itu apakah dia itu konkuren. Ya, nanti sama ya. Andaikan tidak konkuren maka nanti ada garis lain nanti Anda buat di situ. Mungkin nanti bisa digunakan untuk latihan. Ya. Oke, itu dari bentuk yang ada di situ. Nah, kemudian nanti ketika apa sih yang kita lihat dari teorema ini, ya kadang kita pertama adalah apakah nanti ketika kita membuat garis tinggi, ya garis tinggi, ya ini kan kalau misalkan ada segitiga ABC, ya, garisnya itu misalkan ini kita ambil yang lancip dulu nggak apa-apa. Ya, kalau misalkan kita tarik dari C itu ke sini, ini garis tinggi. Ya. Kemudian kalau kita tarik dari ini itu ke sini. Ya. Nah, pertanyaan itu nanti kan gini, apakah nanti kalau misalkan kita tarik dari titik A ini akan melewati titik ini? Jadi, apakah melewati titik ini? Benar enggak di situ? Jadi, apakah nanti begini? Apakah nanti begini? Ketika kita menarik benar itu, kira-kira yang mana? Konkuren atau tidak? Jadi konkuren atau tidak? Kemudian nanti ketika pada garis berat atau garis bagi itu juga. Jadi nanti ketika kita membuat ini, ketika kita menarik garis berat itu kan membagi 2 ini. Ya. Kemudian ini bagi 2 ini. Nah, kemudian kalau kita menarik dari titik tengah sini ke sini, apakah melalui titik ini? Itu kan pertanyaannya. Nah, sebenarnya sudah dibuktikan kalau itu adalah akan konkuren ya, akan konkuren. Jadi akan konkuren. Nah, sekarang mungkin ilustrasinya bagaimana dia itu kita bisa menunjukkan kalau itu konkuren. Nah, berarti sebenarnya itu kita gunakan
teorema kebalikannya nanti Jeva ya. Jadi apakah nanti dia konkuren atau tidak? Kita lihat mungkin satu pada garis tinggi, nanti yang lainnya bisa dicoba. Mungkin sambil mengingatkan kesebangunan kalau nanti saudara akan bekerja dengan bentuk itu. Jadi pertama kan gini, kalau nanti ada segitiga ABC, ya, misalkan ini adalah garis tinggi, ini juga garis tinggi. A, B, C. Misalkan ini D, ini F. Ya. Nanti yang kita cari itu kan nanti kan kalau nanti bentuknya, jadi FA dibanding ini kan garis tinggi. Ini garis. Nah, pertama kalau misalkan ini ada bentuk ini, kita mau mencari di situ mana yang kira-kira bisa digunakan. Nah sekarang kan kalau ini ada segitiga A, B, D, ya, ABD itu kan sebangun dengan segitiga. Kalau kita tuliskan A, B, D, maka sebangun dengan segitiga CBF. CBF. Sehingga kalau ini panjangnya B, ini panjangnya A, ini C. Nah, berarti nanti kan ketika kita tuliskan ada FA, FB, kalau kita pakai yang ABD dulu ya boleh BD, ya. Jadi BD dibanding dengan C, itu kan sama dengan kalau di sini kan ada FB, ya dibanding dengan A. Oh, kalau ini kita dapatkan bentuknya ini. Ya. Jadi salah satunya nanti kita tuliskan kalau di sini ada BD atau DB dibanding dengan FB itu sama dengan C per A. Nah, jadi kita mendapatkan bentuk ini. Nah, mungkin nanti ketika yang kita tuliskan baru, jadi nanti kan ketika misalkan ada bentuk ini, ada segitiga di situ, kalau ini misalkan nanti ada titik F, B, C, nah ini nanti ketika kita menarik garis di sini, kan selalu juga berpotongan di titik E. Nah, sehingga nanti kan kalau dari bentuk ini, kesebangunannya kita bisa mengambil ini, AFC, FC itu sebangun dengan segitiga misalkan AFC, berarti AEB. Kenapa nanti yang kita lihat itu kan ini berimpit, ini siku-siku, pasti ini sama dengan. Nah, ini sebangun dengan segitiga A, E, B. Nah, berarti nanti kan kita dapatkan kalau FA dibanding B itu sama dengan kalau kita tuliskan FA dibanding B, maka di sini kan kita dapatkan EA dibanding dengan C. Atau kalau kita tuliskan di sini bentuknya jadi FA dibanding dengan EA itu sama dengan di sini adalah ini. Jadi kalau FA ini B per C. Ya. Ini kan kita mendapatkan bentuk ini. Nah, kemudian kita masih butuh satu lagi, yaitu nanti EC, ya. Kemudian ada yang belum yaitu CD. Nah, berarti ketika kita gambarkan satu lagi, di situ kan ketika ada bentuk segitiga ini. Nah, ini kan D. Kemudian kita di sini adalah E. Nah, ini B, ini C, A, ini C. Nah, sehingga yang kita tumbuhkan sudut yang berimpit di sini. Nah, sehingga segitiga CDA sebangun dengan CEB. Nah, kalau ini berarti kan kita dapatkan DC dibanding dengan B itu sama dengan, jadi
EC dibanding dengan, kalau EC berarti dibanding dengan A. Kalau kita butuhkan di sini, berarti kan kita tuliskan EC dibanding dengan DC itu sama dengan di sini adalah A per B. Oke ya. Nah, berarti kan kita sudah memiliki bentuk, ada yang nomor 1 tadi ini, DB dibanding FB, DB dibanding dengan FB, dikalikan dengan nomor 2, FA dibanding EA, kalikan nomor 3, EC dibanding DC. Ini kan sama dengan yang ruas kiri itu C per A, nomor 2 B per C, nomor 3 A per B. Jadi yang ruas kanan itu kan 1. Ya, C dengan C, B dengan B. Nah, sedangkan ruas kiri ini kan kita tinggal menyusun. Oh, ada DB, FB, FA, EA, EC, DC. Nah, FA dengan FB. Jadi ini kan kita susun FA dengan FB. Kemudian di sini ODB dengan DC. Oh, ini adalah yang kita tuliskan EC dengan EA. Yang sama dengan 1. Nah, itu berarti artinya ketika garis tinggi itu konkuren, ya. Jadi berpotongan di satu titik. Sehingga nanti artinya apakah segitiganya itu lancip atau tumpul, ya. Jadi kalau misalkan nanti segitiganya seperti ini kan segitiga tumpul, maka garis tinggi dari titik C itu kan di sini. Kalau garis tinggi dari titik A itu di sini. Kalau garis tinggi dari ini, garisnya di sini. Nah, maka ketiga garis ini akan bertemu di satu titik, tapi di luar, ya. Jadi artinya di sini. Ya, jadi kalau tumpul itu di luar, kalau dia itu adalah segitiga lancip itu di dalam, kalau segitiganya siku-siku itu di salah satu titik sudut penyikunya. Jadi kira-kira begitu. Oke, itu ya mungkin untuk ini. Silakan kalau ada pertanyaan boleh disampaikan. Nanti di dalam bentuk penerapannya, maka nanti kita bisa mungkin menggunakan untuk pemecahan masalah. Nah, itu tadi kan beberapa contoh, dan nanti saudara bisa untuk berlatih menggunakannya. Ya, jadi ini salah satu tadi mungkin sudah kita buktikan, tapi yang lain belum. Jadi masih mungkin saudara bisa mencoba untuk itu. Kemudian ada beberapa persoalan sehingga nanti kadang kita bisa gunakan untuk itu, termasuk mungkin persoalan-persoalan yang ada di sini. Ya, oke, mungkin itu hari ini. Monggo kalau ada pertanyaan boleh disampaikan dulu. Kalau tidak ada, materinya saya share. Mungkin sekaligus nanti saya infokan kalau ada tugas di Sepada, karena ini gabungan ya. Kemarin untuk materi yang pertemuan ke mungkin 3 atau 4, 5, 6 itu belum ada, nanti kita gabung untuk tugasnya di situ. Monggo kalau ada pertanyaan silakan disampaikan. Ya, kalau tidak, silakan soal-soal ini nanti dicoba dikerjakan dengan baik. Kalau ada persoalan nanti disampaikan, karena nanti kalau misalkan bisa saya menentukan di tugas atau di UTS-nya, sehingga kalau dimunculkan itu saudara tidak ada masalah dalam menyelesaikan. Oke, gitu. Silakan kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada, kita cukupkan sampai di sini. Ali Fahmi, mau tanya Ali Fahmi? Belum ada. Oh, belum ada. Ali Fahmi, kalau misalkan mengerjakan soal ini semua bisa ya? Belum tahu. Oh, belum tahu ya. Oke, kalau belum tahu itu berarti dicoba. Jadi artinya nanti supaya Ani tahu itu saya bisa atau enggak, itu berarti dicoba. Jadi kalau ada nanti permasalahan itu nanti kita tahu masalahnya di mana. Jadi sebagai bentuk
evaluasi pada kita juga. Jadi mengecek mana yang sudah bisa dan mana yang belum. Kira-kira gitu ya. Oke, kalau itu terima kasih hari ini. Mohon maaf jika ada yang salah. Ini materinya nanti saya share. Tolong langsung dicoba dikerjakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Oke.